Hai semuanya, sekarang kita akan pergi ke suatu tempat di mana di sana itu banyak banget kebun sayur dan lokasinya itu cukup unik. Penasaran? Jangan kemana-mana, ikutin terus ya perjalananku kali ini. Nah, kita sudah tiba nih di lokasinya. Kebun sayur ini berada di bawah tol layang Becakayu. Lebih tepatnya, di sepanjang sisi Kalimalang. Cukup unik bukan? Kalau kita lihat tanahnya, ini cukup kering dan gersang. Tanah ini merupakan sisa proyek pembangunan tol. Sebagian kebun ada yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat sekitar bersama petugas kebersihan daerah atau yang kita sebut sebagai pasukan oranye. Ada bayam batik yang merupakan perpaduan warna antara bayam hijau dengan bayam merah. Bagi kalian yang belum tahu, ini namanya adalah okra merah. Kalau yang ini udah tahu dong namanya apa? Pastinya tomat. Dan yang paling unik ialah kubis yang tumbuh subur di lahan kering dan gersang seperti di tengah kota ini. Menarik bukan? Di sini juga ditanam cabai loh. Keren kan? Cabainya besar dan merah. Kalau tumbuhan merambat satu ini punya buah dengan rasa pahit tapi enak banget kalau dimasak. Namanya pare atau paria. Di sini juga ditanam buah pepaya loh. Daun-daun kering dan sampah organik lainnya dikumpulkan di kebun untuk menjadi pupuk bagi tanaman yang ada di sini. Beberapa lokasi ada kebun yang dikelola secara pribadi. Mereka adalah petani dadakan yang muncul akibat krisis ekonomi dari COVID-19. Jadi ini perorangan bukan kelompok ya Pak? Iya, perorangan. Kita daripada tidur aja. Oh gitu, terus hasilnya buat siapa aja Pak? Siapa? Hasil ini? Hasilnya sayur. buat kita sebulan juga kemarin 80, terus itu 70 pego sebulan ya elah. Capek. Kalau beliau ini namanya Pak Salim. Ia aslinya bekerja sebagai tukang ojek antar jemput anak sekolah. Karena COVID-19, sekolah diliburkan dan Pak Salim pun juga libur sebagai tukang ojek. Maka beliau beralih menjadi petani sayur dadakan. Dan ini adalah pemindahan bibit yang dilakukan oleh Pak Salim. Umur bibitnya kira-kira sekitar 1 minggu dan siap ditanam. Kalau yang ini namanya Pak Saiful. Ia sedang panen sawi pakcoy yang ia tanam 1 bulan lalu. Rencananya ia akan menjual sawi-sawi ini di sekitar rumahnya.
Kemudian, sawi-sawi tersebut ia ikat dengan karet dan siap untuk dijual. Pak Saiful juga merupakan orang yang terdampak ekonominya akibat adanya COVID-19. Pak Saiful adalah seorang kuli bangunan. Sejak adanya kasus COVID-19, maka proyek-proyek bangunan pun berkurang, sehingga ia memutuskan untuk menanam sayuran. Sawi pakcoy yang ia panen dijual dengan harga Rp5.000 per 3 batang sawi pakcoy. Murah kan? Kita bisa melihat bagaimana COVID-19 berdampak sekali terhadap kehidupan masyarakat kita. Namun, dari Pak Salim dan Pak Saiful dan rekan-rekan lainnya yang berkebun bisa membuat kita tersadar bagaimana kita seharusnya beradaptasi terhadap krisis yang ada. Pak Saiful dan Pak Salim adalah contoh dari banyaknya orang yang beradaptasi dan berjuang di tengah-tengah krisis akibat COVID-19.